Sebuah rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen di Padang, Sumatera Barat dirusak oleh warga pada Minggu, 27 Juli 2025, sore. Usut punya usut, warga salah paham karena mengira rumah tersebut dijadikan sebagai gereja. Diskriminasi iman di negeri yang bertuhan. Kedengarannya lucu ya, tapi itu realitanya. Sering sekali kita mendengar berita tentang pembubaran ibadah agama minoritas oleh kaum mayoritas. Agama yang katanya cinta damai, tapi kelakuan para pengikutnya ini pak, yang bikin geleng-geleng kepala. Katanya sih oknum bro, tapi oknumnya banyak. Katanya sih cinta damai, tapi suka bikin rusuh di mana-mana. Contohnya sweeping saat bulan Ramadan. Lah, mereka yang melakukan ibadah malah kita yang disuruh ngertiin dan nurut aturan mereka. Lah kan kocak ya bro. Dan anehnya pemerintah pun nurut sama mereka. Coba deh kalau kaum minoritas yang begitu, pasti di demo berjilid-jilid. Bahkan ada yang protes tentang toa, bukan azan ya, tapi toa. Itu pun bisa masuk bui karena penistaan agama. Lucu memang negeri ini, tapi itulah realitanya. Agama mengajarkan harus sabar, tapi mereka suka emosi bila agama atau ketua ormas junjungannya disenggol atau dikritik. Bahkan mereka tidak segan-segan melabeli pengkritik sebagai kafir dan halal darahnya. Mereka tidak menunjukkan agama yang mereka anut itu benar-benar cinta damai. Padahal masyarakat menilai agama atau ajaran itu ya dari perilakunya. Secara tidak sadar, merekalah yang mencoreng citra Islam itu sendiri. Ya mau bagaimana lagi ya bro, mereka paling benar sendiri. Jadi kita yang harus memaklumi. Harus digarisbawahi ya bro, kita bahas oknumnya saja. Sekali lagi ya, oknumnya saja. Saya yakin banyak saudara muslim kita yang benar-benar mengkaji agamanya, sehingga muslim yang saya menyebutnya sih muslim grade A ini benar-benar toleran, cinta damai tanpa membedakan golongan ras atau agama. Kita bahas yang intolerannya aja ya bro. Kaum intoleran ini mudah dideteksi kok bro. Contohnya sering pengen menang sendiri, paling merasa suci, paling benar sendiri, dan merasa pemegang kunci surga. Sehingga mereka merasa punya hak atas segala di negeri ini. Dengan entengnya mereka melabeli dengan kata-kata kafir kepada setiap orang yang tidak sepaham dengan agamanya. Bahkan hukum-hukum di negeri ini harus nurut sama tafsiran kelompoknya. Padahal di Indonesia ini ada banyak agama atau kepercayaan yang dilindungi oleh undang-undang. Tapi kenapa seakan pemerintah terlalu lembek buat menghadapi kaum intoleran ini? Jawabannya sederhana bro. Kaum mayoritas adalah ladang suara buat pemilu, dan para elit politik paham buat memanfaatkan mereka. Karena para elit politik ngerti kalau mereka mudah digiring. Ya tinggal datangi saja ketua kelompoknya. Apapun yang dikatakan ketua kelompok, mereka bakalan nurut tanpa berpikir pakai akal sehat. Apakah ini salah agamanya? Ya tentu saja bukan. Tapi karena pengikutnya yang terlalu tolol dan gak pakai otak, makanya mereka selalu mudah terprovokasi. Mereka selalu menggunakan simbol-simbol agama buat membenarkan kelakuan mereka, seperti menyerang lawan politik atau yang gak sepaham dengan kelompoknya. Apakah saya ini benci Islam? Tentu saja tidak. Saya cuma tidak mau agama Islam yang suci ini kelihatan buruk di mata dunia, karena pengikutnya suka berbuat konyol tanpa berpikir. Kita hidup di negara Indonesia yang berbagai macam suku, ras, dan agama. Seharusnya kita saling merangkul satu sama lain biar Indonesia ini semakin maju. Tapi lupakan sajalah bro, kenyataan kaum minoritas selalu tertindas. Mau bikin rumah ibadah saja dipersulit. Mari gunakan akal waras kita bro, agar generasi kita ke depannya mempunyai pemikiran yang lebih maju. Mari berakal, salam waras.